Saya di mana, Mas? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat. Sehat badannya, kok nggak diamini? Sehat badannya, sehat hatinya, sehat pula dompetnya. Dompetnya sehat saya menikah Bu. Isinya? Isinya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama, akhirnya saya ditimbai lagi. Saya senang ternyata ibu-ibu ini awet muda ya. Saya semakin hari semakin tua, kok ibu-ibu malah semakin muda toh. Lah ibu-ibu sarapanipun apa? Formalin. Kok awet muda? Mengandung pengawet. Sebelum pengajian dimulai, yang saya hormati Bapak Prof. Samsul, guru saya, orang tua saya, dan semua ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang insya Allah diberkahi Allah. Salah satu majelis, salah satu perkumpulan manusia yang oleh Allah dibanggakan di makhluk langit adalah orang yang berkumpul di situ dibacakan ayat Al-Quran. Tadi sudah membaca surat Al-Ma'un. Ibu-ibu loh dituntun wis disi. Wong alladzina yuraun malah dinroke alladzina hum an sholatihim sahun. Saking pintere sing dituntun ta niku. Disi mana lagi. Nek dituntun ki yo manut to yo. Gak apa-apa. Wong kula ne saya aja yang lebih muda dari panjenengan ya sok lali. Wong manusia itu tempatnya salah dan lupa. Napa bahasa Arabipun Pak Samsul mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nek isih lali iki berarti dhewe menungso. Nek ra tau lali berarti dudu menungso. AI kuwi. Ibu-ibu perso AI ini apa? Anak-anak kalau sering mengatakan, wah ini pakai AI itu. Artinya apa, Bu? Artificial Intelligence. Apa, Bu? So, jenengan nek pas ngobrol kali putranipun, wah itu pakai AI. Jenengan ngendika, Bu, AI itu artificial intelligence to, Nak? Kok pinter, Ibu? Ayo dong, muridnya Prof. Samsul. Jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Kalau otak kita buatan siapa, Bu? Allah. Karena artificial intelligence itu kecerdasan buatan siapa? Manusia. Kudune luwih pinter AI napa luwih pinter otak kita? Kudune nggih. Ning kok do takon ro AI apa-apa. Nggih. Sebelum pengajian dimulai, mari kita berdoa. Doa yang dituntunkan Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah dibaca di pagi hari. Monggo Bu, jalan-jalan Bu, sehat ya. Nanti saya susul, habis ini saya juga jogging nanti Bu. Setelah pensiun saya tuh sering olahraga Pak, justru rajin olahraga, lari, jogging cepat. Habis ini saya kan langsung acara Kemayudan, nanti jogging dulu di lapangan Godean. Ada yang mau ikut? Saya mau jogging di lapangan, apa itu namanya? Ahmad Yani. Nah,
Ya insya Allah. Nanti kita ada yang mau ikut nggak? Saya mau jogging lari ke sana. Kula siap nang mobil kula, kaos, sepatu. Oke. Mari kita berdoa dulu. Doa yang dituntunkan Rasulullah dibaca di pagi hari dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Sinten, Bu? Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat dan untuk diberikan rizki yang baik dan untuk diberikan kesempatan beramal soleh yang diterima. Amin. Kita minta apa aja, Bu? Satu, ilmu yang manfaat. Yang kedua, kita minta apa? Rizki yang baik. Yang ketiga, kita minta apa? Kesempatan untuk bisa beramal soleh. Kalau udah itu udah sempurna, Bu. Orang punya ilmu, nggak punya harta, nggak beramal. Yoke. Orang punya ilmu, berharta, tapi nggak beramal. Banyak. Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak di Embun Pagi 1 ini, 1 berilmu, 2 mempunyai harta, 3 beramal. Setuju, Bu? Saya lihat panjenengan semua yang ada di sini sudah punya ketiga-tiganya. Terutama bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini saya lihat seperti seorang sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu 1 ganteng, 2 kaya, 3 dermawan, 4 rajin baca Al-Quran setiap hari. Yang kelima, rajin sholat tahajud setiap hari. Saya tanya kepada ibu-ibu, apakah kira-kira suami panjenengan itu mirip dengan Utsman bin Affan atau enggak? Yang pertama, ibu-ibu, suaminya ganteng atau enggak? Ganteng, Pak. Berarti termasuk 1, seperti Utsman bin Affan. Yang kedua, apakah suami panjenengan kaya? Kaya, Pak. Loh, 2, pada Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan itu dermawan. Apakah suami panjenengan dermawan? Dermawan, dapat 3. Yang berikutnya keempat, Utsman bin Affan itu rajin setiap hari membaca Al-Quran. Apakah suami panjenengan setiap hari membaca Al-Quran? Oh, belum. Ya, besok dimulai. Yang terakhir, Utsman bin Affan itu rajin setiap hari pasti sholat tahajud. Apakah suami panjenengan setiap hari sholat tahajud? Halo? Berarti nek bapak itu semuanya iya, berarti panjenengan persis dengan Utsman bin Affan. Tapi kalau bapak-bapak itu rajin sholat, biasa nih, niki nyuwun sewu, bapak-bapak itu beramal sholat tahajud, sing gugah sinten? Ibu berarti yang dapat pahala siapa dulu? Ibunya. Kayak bojo kula niku nek gugah salat tahajud kula ta, Bu. Dadak digugah barang, mbok yo tangi dhewe. Lah nek aku tangi dhewe entuk apa?
Ya aku ya salat dhewe lho, ora sempurna no. Kemudian kalau bapak-bapak niku dermawan. Karena siapa yang mendukung, Pak? Istri. Kalau bapak-bapak itu bisa lomo, bisa dermawan, sholat tahajud, setiap hari baca Al-Quran, yang mendukung siapa, Pak? Ibu. Jadi jangan harus berterima kasih pada ibu. Biasanya kalau di rumah itu, kalau bangun pagi, yang bangun pertama kali bapak atau ibu? Ibu. Nek anak-anak males sekolah, sing uyak-uyak, sing oprak-oprak, bapak napa ibu? Ibu. Anak-anak skripsi ra dirampung-rampungke, sing oprak-oprak, bapak napa ibu? Ibu. Anak-anak loro sing repot, bapak napa ibu? Ibu. Sing kerep nesu ya. Tenang ngon, Pak. Pada saatnya ibu-ibu akan terjebak. Tapi kalau ibu-ibu itu rodok galak, dimaklumi nggih, Pak, nggih. Nggih mboten, Bu? Ibu-ibu ki jam kerja ibu-ibu sejak sebelum terbit matahari. Betul, Bu? Betul nggak? Jadi sebelum terbit matahari itu sudah jam kerja ibu-ibu, betul? Yang kedua, ibu-ibu itu sampai, jadi jam kerja itu sejak sebelum terbit matahari sampai terpejamnya mata suami. Betul, Bu? Kalau suami belum terpejam, ibu-ibu masih kerja. Tuh, makanya nek ben cepet jeneng istirahat, bapak-bapak di CTM. Ampun diracun. Tapi di CTM ben cepet sare. Jadi kalau seorang suami yang baik itu, Pak, biasanya karena dukungan istrinya. Saya itu, Pak, dikira dermawan. Padahal sing lomo niku bojo kula. Misale kula saking Kaliurang, Pak. Tugas di Kaliurang kula nggawa salak. Terus kalih bojo kula niku dibungkus-bungkusi kalih. Jadi saya bawa salak itu, Bu, terus bojo kula niku bungkusi itu patang glinding ngarep siji, kiwa siji, tengen siji, sing dikirane lomo karo tangga iki Pak Ahsan. Pak Ahsan ki lomo ya nang Kaliurang ngoleh-ngolehi padahal sing lomo kula napa bojo kula, Bu? Nek kula terpikir enggak dibungkus-bungkusi papat-papat terus dibagi gitu. Kula terpikir enggak, Bu? Sing terpikir siapa? Ibu. Jadi istri yang baik itu akan menjadikan suami yang baik, Pak. Jadi kalau suami baik itu saya yakin itu istrinya pasti baik dan itu insya Allah muridipun Pak Samsul teng embun pagi 1. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, bapak-bapak gitu, Pak. Kalau bapak ibu-ibu itu agak galak karena memang jam kerjanya panjang, yang diurus banyak, yang dipikir banyak, mikir kudunge dhewe, mikir kudunge tangga barang. Gitu. Kae rung lunas, kae sing kerudung biru kain. Kae sing kerudung kuning kae rung lunas kain. Mikir kerudunge dhewe, ro mikir kerudunge wong. Makanya ibu-ibu ki apa-apa dipikir. Boten sah mikir kudunge wong liya nggih, Bu nggih. Kecuali jenengan mau bantu, kae wis lunas po durung ya boleh nek arep mbayari. Nek ra arep bantu rasah diomongke. Kae keteke udah lunas sih. Tak bantu napa jenengan mikir mobilnya Pak Hasan guys lunas apa durung ya. Boleh, Bu, kalau jenengan mau bantu. Alhamdulillah sampun lunas, Bu. Oke. Mari pagi ini saya akan menyampaikan sekarang menurut panjenengan masa sekarang ini berat, sulit atau mudah, Pak? Harga-harga berapa, Bu, sekarang, Bu? Tapi katanya pas MBG ditutup harga turun ya? Saya tuh dapat laporan dari istri saya. Mas, saiki ayam ki regane midun. Telur midun, sayur midun karena MBG berarti menurut ibu-ibu MBG manfaat atau enggak? Ibu lebih setuju MBG diteruskan atau ditutup? Wih, Pak Prabowo. Ya, aduh, aku jadi provokatif ini. Oke. Sesulit apapun kita harus kuat, Bu. Ujian apapun dari Allah kita harus kuat. Tirukan saya, Bu. Sesulit apapun, seberat apapun ujian hidup
Kita harus kuat. Setuju nggih? Bagaimana cara kita menguatkan hati kita? Yang kita kuatkan hati kita, pikiran dulu. Kalau hati kita kuat, pikiran kita kuat, insya Allah orang gampang ngelokro. Mari saya akan menyampaikan 3 hal, Bu. Bagaimana untuk kita agar bisa menguatkan hati kita, ada 3 hal. Pinten, Bu? Namung telu nggih, Bu, nggih. Halo, assalamualaikum ruang VIP, sehat, Bu? Ini ruang VIP niku. Kalau istri saya ajak pasti ikut di VIP ya, Bu ya. Itu yang situ harga tiketnya berapa? Itu paling mahal ya tiketnya ya. Pokoknya kalau istri saya pas ikut ya ini ikut di VIP ibu di sini. Tapi hari ini nggak bisa, maaf ya, istri saya ada acara di kampungnya, ada senam massal dan gerak jalan RT yo. Nek kabeh ra metu ra enak, aku ra mangkat, bojoku ra mangkat, ra penak karo tangga, Bu. Nggih, mari kita bersama-sama bismillah kita menguatkan hati kita ya, Bu ya. Wingi kula nggih logo Bu, anak kula kemarin mlebu kuliah, Bu. Daftar di UGM nggak katut, UTBK. Akhirnya keterimanya di UNS Solo, Bu. Jadi anak saya besok kos di Solo. Alhamdulillah keterima di Visipol UNS. Yang ragil, ini anak ragil saya, Bu. Saya masih punya anak kuliah, Bu. UKT-nya setiap bulan ya 5 juta. Mungkin ada yang mau bantu? Besok kalau saya mau, Pak Samsul mau bantu? Mas Leli mau bantu, Mas? Oh, berdoa. Oh iya, saya minta bantu didoakan ya, Bu ya. Karena doa itu akan doa orang banyak itu akan lebih dikabulkan. Kalau ibu-ibu mendoakan saya mendoakan ibu-ibu, ketika kita mendoakan saudara yang lain, malaikat menjawab walaka bimisli. Apa, Bu? Jadi ibu-ibu mendoakan saya, mudah-mudahan Pak Hasan diberi kecukupan rezeki, bisa membayar UKT. Ibu-ibu dijawab oleh Allah, walaka bimisli. Kemudian saya mendoakan ibu-ibu, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu di sini sehat, panjang umur, dilapangkan rezekinya, keluarganya sakinah, putra-putrinya soleh solihah, sukses dunia akhirat. Ketika saya mendoakan panjenengan, malaikat didhawuhi Allah menjawab walaka bimisli. Napa, Pak? Napa, Bu? Ibu-ibu pinter yo, diajari langsung iso yo. Ibu-ibu itu kayak remaja itu loh. Kalau remaja itu diajari langsung iso. Ini nek remaja niku diajari saiki, minggu depan ditanyakan masih bisa. Kalau ibu-ibu sekarang diajarkan bisa, minggu depan ditanya ya cenderungane ya sepuh kok ya. Nek di remaja begitu toh, Mas? Namanya Mas siapa? Namanya Mas siapa? Rizky. Satunya Mas? Adib. Nadif. Nadif itu artinya bersih ya. Oh. Mudah-mudahan Mas Rizky dan Mas Nadif besok sukses ya. Sukses dunia akhirat. Lebih sukses dari saya dan ibu bapak semuanya. Jangan sini ada Prof. Samsul, jangan harus profesor juga. Siap, Mas? Nah, jangan kalah dong. Oke. Ketika saya mendoakan panjenengan, malaikat menjawab walaka bimisli. Walaka bimisli itu dan bagimu mendapatkan hal yang sama. In English is for you too. You know? If I speak in English, you know what I mean? Yes or no? Ibu-ibu bisa bahasa Inggris nggak? Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Kamu kan lo kenal Veronica kong. Gitu ya, Bu ya. Ibu tahu lagunya? Lo kenal Veronica kok gitu. Nggak kenal? Ada Bluetooth device has connected successfully gitu kan, ada lagunya. Oke. Bagi kita itu harus sering mendoakan orang lain, Bu, karena malaikat menjawab kamu juga mendapatkan hal yang sama. Walaka bimisli, bahasa Indonesianya apa, Bu?
kamu mendapatkan hal yang sama. Saya ulang, ketika kita mendoakan orang lain, ketika ibu-ibu mendoakan orang lain, malaikat menjawab walaka bimisli. Artinya apa? Kamu mendapatkan hal yang sama. Saya balik, kamu mendapatkan hal yang sama, bahasa Arabnya apa? Wis kaya mahasiswa sastra Arab iki. Mahasiswane Pak Samsul. Niki Pak Samsul, mahasiswane panjenengan pinter-pinter sedaya, Pak. Dapat A ya, Pak? Oke. Jadi dengan kata-kata walaka bimisli, malaikat mendoakan kamu mendapatkan hal yang sama. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau mendoakan orang lain harus yang baik-baik. Tidak boleh mendoakan hal yang buruk. Karena apa? Walaka bimisli. Wah, kayak gaya banget, kurang kecelakaan. Oh, entuk, Bu. Karena kita akan dijawab malaikat walaka bimisli, kamu mendapatkan hal yang sama. Seneng ya punya anak. Jadi ingat berapa tahun yang lalu saya, Mas. Putranya umur berapa? Saya ingat berapa tahun yang lalu punya anak gitu. Sekarang anak-anak udah gede-gede, Mas. Dan sakinah terus ya, Mas. Doakan orang lain kan kita walaka bimisli. Kamu juga mendapatkan hal yang sama. Ingat ibu-ibu, jangan pernah mendoakan yang jelek-jelek. Karena apa? Akan kembali ke kita. Semarah-marahnya kita, jangan mendoakan yang jelek. Apalagi ibu-ibu, jangan mendoakan anak yang jelek. Bocah ranggenah, arda diopo. Kalau ibu-ibu itu, bocah itu lagi marake gelo ibune. Ibuke cukup ngelus dodo sambil berdoa, Robbi habli minas solihin. Misalnya bocah dikandani ngeyel. Ampun kata, bocah kaya bapakne. Wah. Wah, ngesuruh bapaknya muring-muring. Wah, iya kok. Jadi pokoknya kalau ibu-ibu sedang kecewa dengan anaknya, misalnya anaknya dikandani urung manut, jenengan cukup mengatakan Robbi habli minas solihin. Nek bocah-bocah ini nek di SMA berang sok ngel ta, Bu? Nek dikandani apa langsung ngomong iya? Oh, kalau niku zaman SMA ya ora manut, Bu. Nek kula zaman KKN teng Purworejo to, ibu saya itu ngomong ini, mama saya ngomong, "Mbok anu wae ngebis wae ora numpak motor." Kula manut, Bu? Ora, kula tetep numpak motor. Nek ibu duka jawabe piye? Alah wis gedhe we. Saiki bayangno anakku numpak motor saka Jogja Wonosari, aku ya sok ketir-ketir aku. Jebul lagi biyen ibu ki gitu rasa sayang ya, baru tahu sekarang. Oke, itu walaka bimisli. Tolong niki Bu dihafalkan, Bu. Besok melalui kula ngisi pengajian lagi ke sini akan saya tanyakan membuktikan bahwa jenengan itu masih remaja. Takoni saiki ngerti, takoni sesuk ngerti, takoni bulan depan ngerti, berarti panjenengan itu sama dengan remaja. Walaka bimisli artinya apa? Pinter. Kamu mendapatkan hal yang sama, bahasa Arabnya apa? Kapan malaikat menjawab walaka bimisli? Ada orang yang mendoakan. Jadi ibu-ibu ketika jenengan habis tahajud, jangan hanya mendoakan diri sendiri, Bu. Ampun pelit, Bu. Ming ndongake apa modalnya apa toh? Misalnya jenengan ada, ya Allah mudah-mudahan anak saya diberi sukses, mudah-mudahan anak saya lancar kuliahnya, mudah-mudahan keluarga. Jenengan tambah, Bu, mudah-mudahan semua teman-teman saya, saudara saya diberi kemudahan hidupnya. Kalau ngaturi PR datang panjenengan nggih, Bu, menawi donga nanti di belakangnya juga doa untuk orang lain ya. Itu juga mungkin yang akan menjadikan doa kita lebih makbul, Bu. Ketika dulu kita di Arafah, di Masjidil Haram, di Raudhah itu pembimbing haji saya ngendika ngeten, ora mung ndongake awake dhewe, ndongake wong liya barang. Makanya doa itu kebanyakan Robbana. Kita doa itu kebanyakan Robbana, ya Tuhan kami, berilah kami. Jadi Robbana atin ya nek paling gampil ndongake nggo kanca-kanca niku Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Mungkin karena doa itu, doa panjenengan lebih dikabulkan, doa yang lain dikabulkan. Karena wong iki ora egois ya. Ora mung ndongake awake dhewe ning ndongake wong liya barang. Makanya kula nyuwun tulung Bu, walaupun hanya sekali waktu saya disebut nggih, mudah-mudahan Pak Hasan diberi kemudahan rezeki, diberi umur panjang, diberi anak-anak yang soleh-solehah. Kula nyuwun tulung Bu, meskipun hanya sekali, 2 kali nama saya disebut dalam doa nggih. Nanti insya Allah jenengan juga saya sebut dalam doa saya. Mudah-mudahan semua anggota pengajian, jamaah pengajian Embun Pagi 1 diberi kemudahan oleh Allah. Diberi kelapangan rezeki dan sebagainya. Insya Allah nanti saya doakan ya Bu ya. Kalau saya umroh juga saya doakan. Tapi doakan saya dulu bisa umroh lagi ya. Atau kita umroh bareng. Satu saat nggih Pak Samsul nggih. Mas Leli, satu saat pengajian ini umroh bareng Mas. Dibiayai oleh Pak Samsul? Setuju? Setuju, Mbak? Satu, menguatkan hati. Caranya apa? Otak kita, hati kita mengatakan bahwa ujian adalah bahasa cinta Allah. Kenapa, Bu? Ujian adalah bahasa cinta dari Allah. Kalau panjenengan suami sama istri, ada istilahnya love language. Love language itu bahasa cinta. Kalau dulu waktu zaman tahun 80-an itu, akhir itu ada lagu dari Bruri dan Vina. Kita bicara dalam bahasa cinta. Nah ibu-ibu kan apalagi kan tuh, apakah salahku padamu? Masihkah kau ingat? Penak sayang-sayang. Love language, bahasa cinta. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu suami istri bahasa cintanya satu ada bahasa verbal, lesan. Kalau bapak-bapak kundur-kundur langsung ngalem panjenengan. Itu namanya bahasa cinta verbal atau lesan. Bapak-bapak kundur-kundur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiba-tiba bapak-bapak nggawa duit sak kepok karo nyanyi. Duh wong ayu, pepujane ngati. Jenengan seneng karena lagunya atau karena uangnya? Matre kabeh iki. Nek bapak-bapak nyanyi orang nggo duit ning duh wong ayu, pepujane ngati. Seneng mboten, Bu? Mboten, Pak. Jadi lebih seneng. Love language itu bahasa cinta itu dengan lesan. Bapak-bapak mengatakan sayang, kamu cantik-cantik dari mananya. Itu namanya love language lesan. Ada bahasa lesan itu dengan kedekatan. Bapak kemudian ngerangkul ibu. Ibu-ibu sok dirangkul mboten oleh Bapak. Bapak sok mboten ngerangkul ibu mboten? Weh lah. Sing dirangkul napa, Pak? Kula niku saking Masjidil Haram, Bu, mau ke hotel, istri saya kula rangkul, Bu. Jadi dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, istri saya rangkul, Bu. Orang-orang mengira saya itu mesra, Pak, padahal engko ndak mampir toko. Dari Masjidil Haram mau ke hotel, kula rangkul, Bu, istri saya. Terus wah, Pak Hasan romantis banget. Padahal kan sanguku kan mepet. Ndak bojoku menjak mampir toko. Ampun diomongke bojo kula lho, Bu. Dikira istri saya tuh romantis. Padahal aduh sanguku ki mepet. Engko nek njaluk jajan-jajan emas nang toko-toko ngono kuwi langsung entek sangune. Meh bali lagi entuk mboten kula rangkul, Bu. Hari-hari terakhir mau pulang ke tanah air tuh baru saya, "Ayo Bu, jalan-jalan," ora tak rangkul. "Kok saiki kamu udah enggak mesra lagi, sayang?" Padahal engko nek jalan toko ya duite insyaallah kan cukup. Oke, bahasa cinta dengan kedekatan fisik, merangkul, membelai dan sebagainya. Ada lagi bahasa cinta dengan nukok-nukok nih. Nah, dengan berbuat sesuatu. Ibu-ibu kalau jenengan nggak enak badan, bukan karena sakit tapi nggak enak badan. Nek cara wong Jawa kemlerek ya. Napa Bu? Nek cara Kedung Banteng mayudan niku kemlerek. Nek cara ngriki napa? Meriang. Nggak sakit, Bu, tapi nggak enak badan tapi nggak sakit. Napa? Gregesi.
Nek gregesi kan karena panas, demam. Tapi nggak sakit itu. Ora loro ning males. Gabut. Wah, gaul bapak iki pakai gabut, mager. Nek cara Kongdung Banteng jarine apa jenenge kemlerek. Kemlerek niku ora loro ning males. Nek bojo kula, nek jenengan Bu, nggak enak badan tapi nggak sakit. Lebih seneng diajak ke puskesmas atau ke toko emas. Niku Pak, do matre kabeh iki Pak. Bojo kula jak teng toko emas ta Bu. Bojo kula niku nang omah rada kemenek. Ayo Bu, siap-siap tak jalan toko emas, langsung jegirat. Dandan, ganti kerudung dan sebagainya. Terus tekan toko emas, kula gagah dong Bu sebagai seorang pensiunan. Pensiunane gagah. Kula ngeten, Bu, kayak ono emas model anyar akeh banget. Piro wae sing mbok senengi tudingen. Tukoke mboten, Bu? Oh, udah seudon kan. Paton bener. Tuh, yang kedua dengan bahasa berbuat sesuatu, membelikan atau apa tuh. Yang nih, kalau Allah bahasanya itu ya, terus tambah Allah itu kalau cinta dengan kaumnya menguji. Jadi ada sebuah hadis dikatakan, nanti ini saya bisa menerjemahkan karena diajari sama Pak Samsul. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Idza itu huruf, ahabba itu fiil nggih Pak Prof. Allah itu sebagai fa'il, pelaku. Qauman maf'ul bih nggih. Betul Pak Samsul? Nahwu saraf saya masih benar Pak. Jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah mengujinya. Jadi kalau kita diberi ujian, bagi orang yang beriman, ujian adalah tanda cinta Allah pada umatnya. Kalau kita diberi ujian sakit, berarti Allah itu cinta. Allah itu pengen kita mendekat, kita memanggil nama Allah sambil merintih. Allah itu senang sekali mendengarkan hambanya menangis, merintih, menyebut nama Allah. Panjenengan sebelum subuh berdoa pada Allah, ya Allah, berilah kecukupan rezeki. Doa itu agar dikabulkan diulang-ulang, Bu. Ya Allah, berilah kecukupan rezeki. Ya Allah, berilah. Sampai nangis. Ya Allah, kula nyuwun sanget ya Allah, dipun paringi. Itu kalau kita itu panjenengan menangis, menyebut nama Allah, Allah sangat ridho. Allah sangat senang. Dan itu didengarkan Allah, didengar Allah merdu, Bu. Jadi suara rintihan seorang hamba menyebut nama Allah itu Allah sangat senang, Allah sangat ridho, merdu. Kalau nyanyi tak apik-apik iki kalah kalih kawan jenengan, ya Allah. Kalau nyanyi tak apik-apik kita Bu, jenengan nek sok mantu milih kula sumbang lagu napa kula sumbang amplop? Oh, dua-duanya. Atik geragas. Kula misalnya dateng panjenengan jenengan mantu kula sowan kula ditodong nyanyi cintaku bukanlah cinta biasa jika kamu yang memiliki. Nah, nanti kalau pengen dengarkan saya nyanyi follow Instagram saya, follow TikTok saya _Diaden. Jadi kalau saya nyanyi tak apik-apik dengan suara ibu menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, itu lebih panjenengan di mata Allah, di telinga Allah lebih merdu, Bu. Mbok Allah kayak nyanyi seapi-api isih kalah karo panjenengan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita itu diuji oleh Allah, bukan berarti Allah itu benci, Bu. Jenengan hafal, Bu, surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wonten Bu surat Ad-Duha ayat 3.
Allah itu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membenci kamu. Jadi kalau ibu-ibu sedang dapat ujian, membaca subhanallah, subhanallah. Kemudian mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa? Allah tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membenci kamu. Tahun 90-an, Pak, di Malaysia ada sebuah lagu yang dilarang. Oh, kau tinggalkan diriku. Itu dilarang, Bu, di Malaysia. Kenapa? Menganggap Allah, Tuhan itu meninggalkan kita. Itu nggak boleh. Dulu juga ada waktu itu di tahun berapa juga di Indonesia, tahun 90-an ada takdir memang kejam, gitu kan. Yang nyanyi Desi Ratnasari, tahu? Yang nyanyi Tenda Biru itu belum mengatakan takdir itu kejam. Kemudian di Malaysia, kok kau tinggalkan, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Jadi kalau kita itu diuji, bukan karena Allah membenci, Bu. Kok aku kok rezekinya kok rada angel ya, diuji. Tapi bagi orang yang diuji kemudian bersabar, akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak terhingga. Surat Az-Zumar ayat 10. Allah akan mengganti kesabaran dengan balasan yang tiada terhingga. Surat apa, Bu? Az-Zumar ayat 10. Oke. Yang pertama itu, Bu, ketika kita diuji, yang ada di otak kita, karena Allah cinta dengan saya, Allah manggil saya untuk lebih dekat. Orang itu kalau senang terus, Bu, kadang-kadang sok lali, Bu. Gimana? Duitnya oke, sukses, kabeh anaknya sukses, kadang-kadang sok lupa, Bu. Ada dulu waktu saya kuliah, ada gangguan mental yang disebut dengan hubris syndrome. Jangan kenal Pak Fauzil? Muridnya Pak Fauzil Adim, kan? Bukan? Oh, yang dulu ya? Pernah ketemu? Itu adik kelas saya, Pak Fauzil. Jadi ada gejala gangguan mental yang disebut dengan hubris syndrome. Kenapa, Bu? Hubris. Hubris. Sindrom itu SYNDROM. Sindrom. Gangguan mental. Apa itu hubris syndrome? Hubris syndrome itu semakin sukses, semakin kaya, semakin berkuasa, akhlaknya malah semakin buruk. Itu namanya hubris syndrome. Biar zaman melarat, ramah. Begitu sugih, ra kenal koncone. Itu yang disebut dengan hubris syndrome. Misalnya kita pas reuni, Bu, dulu pas SMA konco akrab. Piye bro? Maaf, siapa ya? Ada orang itu kalau makin kaya terus nggak ramah, ada nggak, Bu? Dulu pas jadi orang biasa ramah. Begitu sukses, jadi pejabat, nggak kenal temannya, ada nggak? Itu yang namanya hubris syndrome. Mudah-mudahan kita nggak ya, Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semakin kaya, semakin baik. Ada doanya, Bu. Mari saya tuntun. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Artinya itu segala puji bagi Allah. Semoga dengan kenikmatan ini akan menambah baik saya, akan menambah soleh saya, akan menyempurnakan kesalahan saya. Kudune iki wong iki semakin rezekinya banyak, akhlaknya semakin baik. Tapi kalau rezekinya semakin banyak, semakin sukses, jadi pejabat tinggi, kemudian akhlaknya buruk, itu namanya hubris syndrome. Ini sok rasa kalau koncone ya, koncone saiki mundak ayu, mundak sukses, ra kenal. Hubris syndrome kuwi.
mengevaluasi diri sendiri. Orang pejabat ngomong nonggon Instagram di TV, "Ayo ini hubris sindrom kuwi." Mari kita evaluasi diri. Tapi kalau jenengan lihat di Instagram, lihat di TV, banyak enggak Bu ya sekarang yang pejabat yang hubris sindrom? Semakin tinggi jabatannya, akhlaknya enggak semakin baik, ada. Oh. Nyebut koruptor. Ya, itu yang pertama. Mari kita setiap mendapatkan kenikmatan, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau jenengan itu ditambah rezeki, harus tambah amalannya, Bu. Oh, aku ki semakin tambah rezekinya yo. Aku biar rezekinya semene, saiki semene. Berarti aku tambah amalan sunnah yang belum saya lakukan apa ya? Kebaikan yang belum saya lakukan apa ya? Tambah, Bu. Semakin tambah rezekinya, semakin tambah baik. Harusnya begitu. Agar kita terhindar dari gangguan mental yang bernama ini. Itu besok saya tanya lagi ya, Bu ya. Besok di pengajian yang berikutnya. Kapan saya Mas Lali jadwal saya yang berikutnya, Mas? Mungkin minggu depan saya lagi, Mas. Kok terus aku sing tuman. Jadi besok saya tanya, "Ibu-ibu masih ingat enggak apa itu hubris sindrom?" Kalau saya tanya 2 bulan lagi kira-kira masih ingat enggak? Dicatat dong makanya. Di HP. Besok saya tanya tahu. Besok kan ibu-ibu bisa cerita sama anak-anaknya. Ibu-ibu ngomong ngendika sama putrane, "Le, tak dongake kowe kabeh sukses ya, Le. Ning aja lali, aja ngalami gangguan yang bernama hubris sindrom." Apa kuwi hubris sindrom? Wong ki nek semakin sukses semakin buruk perilaku. Kok ibu tahu? Kok ibu pinter? Ya lah muridnya Prof. Samsul apa saya? Oke, yang pertama. Yang kedua, Bu, agar kita kuat hatinya, kita minta sama Allah untuk dikuatkan hati kita. Minta, Bu. Ketika kita nggak kuat, ya Allah berilah kekuatan. Kita bisa berdoa, la haula wala quwata illa billah. Ada lagi, Bu. Apalagi ada la haula wala quwata illa billah. Ada lagi doanya, Bu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kita minta sama Allah, Bu. Ketika panjenengan bingung, jangan kemana-mana, Bu. Orang itu susah itu boleh, nangis boleh, tapi nangisnya pada Allah. Jangan nangis di depan kamera. Kalau niku paling sengit lho, Bu, acara di TV itu ada Dangdut Academy, apa Indonesian Idol, apa AVI itu terus ngomong nangis. Ibu saya di kampung berjuang mati-matian mencari rezeki untuk saya. Kabeh ibu yang ngono ora mung ibumu tok. Jangan nangis di depan orang lain. Nangis di hadapan Allah. Karena ibu, Bu, jenengan nangis di hadapan Allah itu ridho, Bu. Seneng, Bu. Kalau ada seorang hamba kok nangisnya pada Allah, Allah ridho. Tapi kalau Allah melihat hambanya itu nangis karena wong liya, ya njaluk ora kono. Kalau kita ibu-ibu kalau di depan orang lain dibanyakin senyumnya ya, Bu ya. Kalau kita jenengan pengen nangis, mewek, kemana, Bu? Pada Allah. Satu sambil la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya menyampaikan ada 3 doa darurat, Bu. Yang pertama doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika terjebak dalam perut ikan. Beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau Nabi Yunus dalam perut ikan itu kalau nggak minta tolong sama Allah, mau minta tolong sama siapa? Nggak ada yang tahu, Pak. Dulu juga belum bawa HP, nggak bisa Sherlock. Kalau ibu-ibu kesasar, misalnya di Mekah gitu, ibu-ibu pas umroh, pas haji, kesasar, bisa Sherlock. Aku nongkene le, dipethuk. Kalau Nabi Yunus di dalam perut ikan, mau Sherlock sama siapa? Terus dulu juga belum ada HP ya. Itu Nabi Yunus. Ada doa darurat
doa Nabi Yunus. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim itu ya, wah, nek beliau itu ngelokro, matilah aku. Ya mati tenan, Bu. Tapi Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Allah yang maha menolong, Bu. Dia yakin bahwa Allah maha penolong. Nabi Musa ketika mendapatkan perintah yang sangat berat, dakwah kepada Fir'aun. Dakwah kepada penguasa itu berat loh, Bu. Saya mungkin juga belum berani saya, Bu. Misalnya saya itu jadi penasihat presiden. Berani enggak? Pak, Mbok, begitu tutup aja. Kira-kira kalau wani mboten? Mboten, wong kula niku ciri kok, Bu. Nabi Musa mendapatkan perintah untuk dakwah kepada Fir'aun. Dia berdoa apa? Rabbis rohli sodri wa yassirli Itu namanya tiga doa darurat, Bu. Satu, doanya Nabi Yunus. Apa bacaannya? Nabi Yunus. Pinter. Hebat tenan ibu-ibu kican. Apal. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan dalam api yang bulat-bulat. Apa, Bu, doanya? Oke, yang ketiga, doanya Nabi Musa ketika mendapatkan perintah yang sangat berat menghadapi Fir'aun, doanya apa? Pinter ibu-ibu hebat kan. Itu 3 doa darurat. Nabi Ibrahim kalau dia nggak yakin, nggak bakal Allah menolong. Tapi Allah menolong dengan tidak terduga, Bu. Api yang biasanya panas dirubah oleh Allah dalam sekejap itu menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru wahai api, kuni jadilah kamu bardan dingin. Jadi saya punya tetangga Pak Kiai namanya Pak Bardan, Bu, di dekat. Pokoknya dekat Pak Bardan saya pakai jaket karena Bardan itu artinya dingin. Pak Bardan itu udah almarhum, baik banget orangnya, tetangga saya. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Saat yang lain tidak bisa menolong, Allah yang menolong. Nabi Musa pun begitu, berdoa Robbis rohli sodri wa yassirli amri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu. Jadi monggo Bu dikuati doanya loh. Apalagi doa ibu untuk anak-anak kuat nih Bu. Ibu-ibu maaf ya, mendoakan anak itu tidak ada habisnya. Walaupun anak sudah menikah, anak sudah punya anak sudah bermutu, ibu-ibu tetap harus mendoakan. Saya kemarin mendapatkan WA, Bu. Saya nangis, Bu, di WA seorang ibu itu curhat kepada saya lewat WA. Sering, Bu, di WA saya itu curhat yang kadang-kadang mengerikan. Jadi dia itu cerita anaknya itu mengalami KDRT dari suaminya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak perempuan itu, maaf ya saya nggak mengatakan semua mertua jelek ya. Anak itu ikut di mertuanya, anak perempuan. Kemudian suaminya kasar, keluarganya ikut-ikutan kasar. Saya mohon ibu-ibu yang punya mantu tolong yang baik ya Bu ya. Kalau mantune kesel no, aku wae sing nyapu ngeten nggih. Ora malah diprok-prok dadi pembantu, itu menantu Bu, bukan pembantu. Beda antara menantu dan pembantu. Jadi ibu itu cerita ke saya, anak saya itu ikut suami di rumah mertua Pak Hasan. Suaminya kasar, keluarganya juga ikut-ikutan kasar. Terus pripun? Terus wingi kula niku ngisi pengajian di Jogja di Kadipaten, ibu-ibu, gampang Pak jalan keluarnya Pak, belikan racun. Saomah diracun. Kok panjenengan kalau jadi mertua yang halus ya Bu ya. Ya dianggap sebagai anak sendiri. Yo nek nyambut gawe bareng-bareng terus yo guleren-leren barang Pak, ora terus diprok-prok. Oke, yang kedua itu perkuat doa. Kalau kita pengen kuat hati kita, kuatkan doa kita. Doa itu enggak hanya sekali, 2 kali. Doa itu berkali-kali. Doa yang sama berkali-kali. Bersyukur juga berkali-kali. Ibu-ibu punya rumah,
Disyukuri berkali-kali Bu, punya suami, disyukuri berkali-kali. Kalau suami sedang tidur, alhamdulillah ya Allah, sebenarnya bojoku ya ganteng tenan tuh ya. Wis kaya Utsman bin Affan tenan, wis ganteng, sugih, apian, lomo, rajin, soleh, jan persis karo Utsman bin Affan. Betul ya Bu ya? Suami panjenengan mirip Utsman bin Affan ya? Alhamdulillah. Yang terakhir Bu, agar kuat hati kita, yakin bahwa Allah itu memberikan kesulitan, paketnya plus kemudahan. Yakin bahwa kesulitan dan kemudahan itu berbarengan. Inna ma'al usri yusra. Saya mohon maaf Pak Samsul, saya menerangkan dari sisi nahwu sorof, boleh Pak? Nanti kalau salah saya mohon dibetulkan ya Pak. Jadi dalam ayat itu, insyirah itu, inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersamaan. Sesungguhnya beserta bersama kesulitan itu pasti ada banyak kemudahan. Kenapa kok saya mengartikan kesulitan satu, kemudian banyak? Karena kesulitan itu dibungkus dengan al-ma'rifat. Betul nggak Pak Samsul? Aku izin aku. Ada guru saya. Pak Samsul, betul nggak Pak? Pak? Halo Pak? Saya dapat nilai A atau B Pak? Ini ujian skripsi ini Pak. Hah? A plus? Alhamdulillah. Al itu kalau dalam bahasa Inggris seperti the. The itu artinya tertentu, dibungkus. Sesungguhnya dalam kesulitan tertentu, ketika ada kesulitan tertentu, Allah menyertakan beserta, bersama. Jadi kesulitan itu datang bareng sama kemudahan. Yusra, kemudian nggak pakai al. Artinya apa? Kalau nggak pakai al itu nggak dibungkus, berserakan banyak. Jadi setiap satu kesulitan bersamaan dengan banyak kemudahan. Makanya ibu-ibu ada rumus 1:3. Rumus apa Bu? Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita satu kesulitan, ingatlah 3 kenikmatan. Mensyukuri 3 kenikmatan. Itu namanya rumus 1:3. Ketika mendapatkan satu kesulitan, sebutlah, ingatlah 3 kenikmatan. Misalnya begini Bu, saya sakit. Cuma contoh, mudah-mudahan tidak sih, saya berharap sehat terus. Saya sakit, saya jangan fokus ke sakit saya. Alhamdulillah istri saya sehat. Satu kenikmatan. Alhamdulillah anak-anak saya sehat. Alhamdulillah dompet saya sehat. Nek orang itu wis aku loro, bojoku loro, anakku loro. Itu kan namanya ada di rumah sakit. Tapi kok saya sakit, ya sakit itu musibah Pak. Tapi alhamdulillah istri saya sehat. Lah kok saya sakit, istri saya sakit. Siapa yang ngurusi? Saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit. Lho gak kumpulan wong loro iki. Wis aku sakit, anak saya sakit, istri saya sakit, dompetnya yo sakit. Nek wong ki lagi awake ra penak, duwe duit, ayo jajan sate, ngono kan? Akhirnya didit jajan opo. Jadi ketika mendapatkan satu kenikmatan, satu musibah, ingatlah, syukurilah 3 kenikmatan. Itu namanya terapi agar otak kita masih waras, masih sehat. Jadi ibu ingat Bu, teori apa Bu? 1:3. Artinya apa Bu? Ketika mendapatkan satu musibah, ingatlah, syukurilah 3 kenikmatan. Apal Mas Rizky? Teori apa namanya Mas? Artinya apa Mas? Oh pinter. Nanti untuk kamu bahan ceramah ya Mas ya. Besok kalau kamu saat menceritakan tentang syukur, begitu ya Mas ya. Nanti saya yakin Mas Rizky itu jadi ustadz yang lebih bagus dari saya. Besok 10 tahun lagi, besok pengajian embun pagi akan diisi oleh Ustadz Rizky. Apa namanya Rizky siapa Mas?
Rizky Ahmad Rifani, besok 5 tahun lagi beliau ustadznya. Saya datang mendengarkan ya Mas. Oke. Aku melu makan snack nang kono. Apa saya yang mimpin baca apa Al-Maun? Boleh enggak? Pak dari Mas Leli ngundang Pak Hasan besok katuran tindak teng embun pagi 1. Kan ngapa Mas mimpin Al-Maun? Oke. Jadi otak kita itu harus kita buat fresh, Bu. Jangan terpaku pada kesedihan. Itu namanya nanti akan menjadi depresi, Bu. Depresi itu sedih yang berlarut-larut. Kalau kita ada satu kesedihan, ingat ada minimal 3 kenikmatan. Insya Allah otak kita waras, Bu, dan fresh. Oh, ternyata itu. Atau kadang-kadang kita ketika sakit, coba dengan sakit minggu datang ke rumah sakit, jebulno sing luwih lara ki yo akeh yo. Jenengan kalau bernafas pakai tabung enggak sekarang? Enggak. Kalau di rumah pakai tabung kan itu tabung sing 5 kilo atau 3 kiloan ya. Kalau jenengan datang ke rumah sakit orang bernafas harus pakai tabung. Jenengan nafas kan enggak pakai tabung. Enggak. Kan ada tau Bu, kalau dulu ada waktu pelajaran SD itu ikan bernafas dengan insang, itu tahu? Manusia bernafas dengan tabung. Manusia bernapas dengan ngos-ngosan. Jadi ibu-ibu ada 3 ini Bu, agar kita kuat hati kita. Yang pertama, ingat bahwa ujian adalah tanda cinta Allah pada orang yang beriman. Kalau orang yang beriman enggak. Jadi ingat ketika kita mendapatkan ujian, bukan karena Allah membenci kita. Karena apa? Allah pengen kita lebih dekat. Yang kedua, kalau kita pengen kuat hati kita, minta pada Allah, Bu. Minta dikuatkan hati kita. Ada contoh doanya apa tadi, Bu? Yang pertama, la haula wala quwata illa billah. Kemudian, ya muqallibal qulub. Kemudian doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Dikuatkan doanya, Bu. Doa ibu bagi anak, doa ibu bagi suami itu sangat makbul. Doa bapak untuk ibu, doa bapak untuk putranya makbul. Kemudian dikuatin, doa itu berulang-ulang, Bu, dan dengan keyakinan. Dan yang terakhir, kita mengingat rumus 1:3. Bahwa setiap kesulitan itu pasti disertakan oleh Allah dengan kemudahan. Jadi tidak ada Allah itu maha zalim, Bu. Aku kok angel terus. Enggak, pasti ada kemudahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu sehat, panjang umur, Allah melapangkan rezekinya, kita masih bisa silaturahim lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya Bu ya. Kita masih bertemu lagi dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.